berapa? Oke, di sini sekarang kita sebagai login sebagai seorang admin. Admin itu tugasnya sebagai orang yang menginput data pasien. Nah, ini ada jumlah pasien yang terdaftar di sistemnya itu ada 10, terus ada 5 varian yang bertanda dan 16 sesi pemeriksaan yang telah selesai. Di sini ada data pasien, ada 10 yang sudah terdaftar. Nah, kategorinya itu balita dan statusnya itu aktif. Dan berikut nama data pasiennya. Ada judulnya, nomor telepon orang tuanya sama alamatnya. Di sini kita periksa. Ini ada keluarnya, terus diagnosisnya, sama obatnya. Data pasien, pertama kita ambil pasien, kita masukin dulu nomor pasiennya. Terus nomor RN-nya itu 17. Usianya 40 tahun. Lalu di sini ada nomor teleponnya. Lalu kita masukin alamatnya. Ini alamat di daerah itu. Lalu kita simpan aplikasinya. Lalu di sini ada tambah menjadi 11. Lalu kita record. Kita login sebagai seorang user. Lalu kita login. Di dashboard dokter ada 11 pasien yang terdaftar di sistem, ada 5 obat dan 15 sesi pemeriksaan. Lalu kita mulai periksa. Di sini ada nama pasiennya. Ini tadi pasien yang baru terdaftar yaitu namanya Adit. Dia usianya 4 tahun. Statusnya itu belum diperiksa. Nah, kita periksa pasien itu sebenarnya Tuhan itu 1. Lalu kita berat badan Adit sebenarnya itu 15. Terus alat berat itu 10. Ini baru berat pemeriksanya 30. Dan jam pemeriksaan obatnya itu jadi 40. Lalu kita jalankan dengan nomor. Di sini ada hasil perhitungannya. Ada pertama ada obat Valvin sirup, yang kedua OBH sirup, dan yang ketiga ada Ambroxol. Dan sekian dari penjelasan websitenya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sebelumnya kita tuh ada mata kuliah nama SPK tuh sistem keputusan yang ada kan. Jadi itu tuh emang proyek kita tuh harus disaranin ke sana arahnya. Harus ada penunjang keputusan di websitenya itu intinya itu ada. Jadi makanya kalau di sistem klinik apa sih yang penunjang keputusan yang tepat untuk di klinik ini gitu kan. Makanya itu salah satunya ada obat gitu kan. Soalnya obat tuh bisa nyaranin obat yang terbaik buat pasien gitu kan. Jadi dok. Oh, jadi dari aplikasi pengiriman tadi itu lalu keluar Ya. saran-saran obat yang akan diberikan nanti. Lalu Nah. saya dokter lalu memilih
Akan lebih bagus saya pakai lupa beli misalnya. Iya, karena Dibanding dengan Roxol misalnya Iya. atau dibanding obat yang lain. benar ya. Karena sesuai dengan gejala pasien di sampai mana penyakitnya gitu. Seperti obat-obat apa namanya tadi sebelum obat yang ada tersedia di sini, lalu Benar. lagi dengan perhitungan sistem ini dia akan mengeluarkan rekomendasi bagusnya dikasih obat ini, obat ini, obat ini. Lalu nanti dokternya yang memilih gitu ya. Iya, benar. Bagus juga sih. Mengurangi kita berpikir yang apa namanya menganalisa masuk panjang lagi analisa Iya. pikiran saya mau masuk obat apa ya, karena sudah ada petunjuk obat yang akan keluar dan ini begini. Kalau saran saya sih bagus di itu kalau memang proyek yang seperti ini bisa kalian buat dalam bentuk website yang menjadi paten buat kalian, bisa dipublikasikan dan dipromosikan, dimarketingkan ke mungkin ke kabarkan ke petugas kesehatan yang lain, misalnya seperti ini kalau perlu rumah sakit atau apa namanya itu sarana kesehatan pemerintah kayak puskesmas atau puskesmas pembantu atau di bidang praktek. Jadi kalau misalnya dokternya itu supaya jangan berpikir yang begini tadi mengenai obat apa yang ini, karena obat yang tersedia itu sudah ada di sini, tinggal kita blokir aja dia ininya. Iya. Apalagi datanya yang tadi itu menurut saya itu memang satu kendala di dalam kinerja pencarian fakta data pasien itu dari hasil pemeriksaan. Misalnya pasien si A dia sudah pernah berobat, kan saya dokter tidak mungkin sahabat terus oh ini pasien A sakitnya begini, tapi dengan ada data seperti begini, data digitalnya itu ada, oh ternyata yang anak ini pernah sakit diare, ini pernah sakit gula, ya pernah tidak karena data hasil pemeriksaan kalian itu sudah ada di sini. Dan kalau dilihat ini itu berarti riwayat orang yang menggunakan obat yang tertentu yang pernah diberikan itu akan tetap juga tersimpan dalam Iya. Masih ada riwayat. dalam aplikasi ini sendiri kan. Iya. Nah itu yang saya bilang, jadi kita tidak usah membuat kartu membuat kartu pasien lagi karena catatannya semua sudah ada di sini. Iya. Dan kalau kita yang bikin repot itu juga kita mencari kartu pasien di situ. Nah dengan adanya data kayak begini itu mempermudah. Saya tidak perlu cari kartu pasien karena hasil pemeriksaan di situ sudah ada, diagnosa sudah ada, obat yang terindikasi sudah ada. Otomatis tinggal pada kelanjutannya nanti hasil pemeriksaannya itu kan obat diberikan berdasarkan berat badan. Nah ternyata hasil di ini kalau saya lihat tadi itu sudah ada pengukuran tinggi badan, berat badan segala macam di situ. Jadi dengan bertambahnya otomatis nanti bertambah berat badannya nantinya, itu nanti dosisnya mungkin akan berubah. Begitu ya. Dan sekiranya ini aplikasi yang baik menurut saya itu kalian patenkan saja supaya buat kalian ya ada sedikit kalian buat kalian jual lagi ke orang lain, artinya orang lain kan belum tentu bisa membuat, dan itu hak paten kita punya bahwa inilah buatan kami yang bisa kami tawarkan ke sarana pelayanan kesehatan lainnya, termasuk dokter yang lain, bukan cuma saya gitu loh. Meskipun di tempat sini kalian coba mengimplementasikan apa yang kalian tahu, bagaimana membuat sistem yang baik dengan cara mengamati apa yang saya kerjakan selama ini. Jadi kalau dengan itu ini saya suatu yang bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih dipatenkan barangkali nanti. Insya Allah nanti kalau saya tahun berikut saya bisa menggunakan kalian punya aplikasi, jadi dengan demikian saya tidak menggunakan kertas lagi kan. Iya. Saya kira begitu, dan saya berterima kasih kalian sudah ikut berkontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan klinik saya di sini. Mudah-mudahan kedepannya aplikasi ini bisa bermanfaat buat klinik di sini dan juga buat masyarakat tempat klinik yang lain mungkin yang dibutuhkan. Saya kira begitu atas saran saya. Mudah-mudahan kedepannya lebih lagi dan lebih berkembang lagi dengan pengembangan sistem. Mungkin akan ada banyak pengembangannya di dalam, nantinya
kasih.